Shalom, jumpa lagi di Klavos Malamoy di tempat wisata Sauka Resort ini. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang begitu indah yang terus Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Kami ada bersama-sama untuk membawa dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami agar ketika kami mendengarkan firman-Mu mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami semua yang mendengarkan firman, yang mau menerima firman, sehingga firman ini benar-benar akan mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Inilah kami, baik hamba yang akan menyampaikan firman, bahkan sekalian mereka akan mendengarkannya. Tuhan memberkati sehingga menjadi berkat bagi kehidupan setiap kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita, saya angkat di dalam kitab Roma pada pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita berkarya melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita sedang mempresentasikan apa yang pernah dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti bahwa ketika saudara dan saya hadir di tengah-tengah dunia ini, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda, yang lain daripada orang dunia pada umumnya. Lewat seluruh kehidupan kita, kita harus memberikan warna yang berbeda. Mengapa demikian? Karena saudara dan saya hadir di dunia sementara mempresentasikan Tuhan. Kita tidak bekerja, kita tidak hadir hidup di dunia untuk hanya melakukan aktivitas. Tetapi lewat seluruh kehidupan kita, orang harus melihat Kristus ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu saudara, seperti tadi saya katakan, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia pada umumnya. Dan oleh karena itu, untuk mencerminkan kehidupan yang berbeda itu, tubuh kita yang kita pakai untuk bekerja dan melakukan segala aktivitas, Alkitab katakan, pergunakanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya ayat ini mau katakan kepada saudara dan saya bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang sudah ditebus. Tubuh yang sebenarnya kita tidak layak lagi untuk mendapat sesuatu dari Allah. Tetapi melalui kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya mendapat satu kehidupan yang luar biasa. Kita bukan saja menerima keselamatan, tetapi lebih daripada itu. Apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kita, semua telah dibayar lunas oleh Yesus, dan Yesus telah menerima semuanya itu. Dan itu sudah menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan mengajak saudara dan saya, mari kita hidup mempergunakan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya ayat ini mau lebih tekankan lagi kepada saudara dan saya bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, melakukan aktivitas untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini dikatakan, mari kita melakukan semuanya lewat tubuh kita yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, apa itu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Seperti apakah persembahan itu? Persembahan yang hidup di sini adalah persembahan bagaimana kita memberikan hidup kita
sebagai persembahan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Artinya lewat segala aktivitas kita yang hidup ini, tubuh yang hidup ini, orang harus melihat Kristus ada di dalam kita. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen, bagaimana saudara dan saya bekerja, saudara dan saya melakukan aktivitas, apakah orang melihat Kristus ada dalam hidup kita ataukah tidak? Banyak orang Kristen tidak mengetahui hal ini, makanya dia hidupnya sembarang. Dia tidak hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia tidak bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan memberikan dia kecantikan, ganteng, Tuhan memberikan dia tubuh yang kekar, yang sehat. Terkadang banyak orang salah mempergunakan tubuh itu. Dia memakainya untuk persinahan, dia memakainya untuk hal-hal yang tidak benar, merusaknya dengan dia merokok misalnya, atau dia minum minuman keras, itu yang merusak seluruh tubuhnya. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah itu sendiri. Maka kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait Allah itu. Kita harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena apa? Tubuh kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi sekali lagi, persembahan yang hidup, apa yang kita lakukan lewat seluruh kehidupan kita melalui tubuh kita, itu harus menjadi persembahan yang betul-betul hidup, dapat dilihat. Orang melihat Kristus ada di dalamnya. Yang kedua, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus itu artinya melalui seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, itu harus benar-benar kudus. Kudus artinya tidak bercela. Kudus artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen kita melakukan lewat segala tugas pekerjaan kita, apakah kita melakukan hal-hal yang berkenan, yang kudus kepada Tuhan ataukah tidak? Bagaimana kita bekerja, apakah kita bekerja jujur ataukah tidak? Bagaimana kita melakukan segala usaha kita, apakah kita melakukannya dengan baik dan benar? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Saya percaya jawabannya ada dalam hidup saudara. Kalau Alkitab mengatakan, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Biarlah apa yang kita lakukan melalui seluruh kehidupan kita, tidak ada yang tercela. Tuhan akan melihat seluruh kehidupan kita dan orang lain pun akan melihat hidup kita benar-benar ada untuk mempresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, di sini dilihat bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan itu artinya kehidupan kita yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau kita hidup kerja jujur, berarti itu yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan mau kita hidup, kita melakukan semua yang ada di dunia ini hanya dengan takut akan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita belajar sebagaimana perkataan firman Tuhan untuk kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Saya ada mengangkat 3 hal bagi kita. Yang pertama, agar saudara dapat mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, ayatnya yang kedua A. Ayatnya yang kedua A dikatakan bagi kita, janganlah kamu mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia itu, dengan dunia ini. Itu berarti kita harus mengambil keputusan untuk tidak hidup serupa dengan dunia ini. Kalau saudara mau agar saudara memiliki kehidupan yang mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, jangan saudara mau hidup seperti apa kata dunia ini. Apa kata dunia? Jangan pernah kita ikuti di dalam kehidupan kita. Kalau dunia berkata, misalnya contoh dunia berkata, bagaimana kita mau dapat uang banyak kalau kita tidak kerja tipu-tipu? Kita harus tipu-tipu baru kita bisa dapat uang yang banyak. Itu kata dunia. Nah, kalau saudara, saya tahu kalau saudara cinta uang, pasti saudara akan melakukan hal itu. Tapi kalau saudara lebih cinta Tuhan, saya percaya saudara tidak akan melakukan hal itu. Karena apa? Saudara akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati hidup saudara.
Tidak perlu untuk saudara hidup seperti apa kata dunia ini. Tidak perlu saudara menerima tawaran dunia ini. Karena kita tahu sumber berkat kita semua ada dari Tuhan. Untuk apa sekarang saudara mengantongi uang yang banyak, tapi toh nanti uang itu tidak bisa membawa kebahagiaan bagi hidupmu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang pertama, kita harus mengambil keputusan untuk tidak hidup serupa dengan dunia. Yang kedua, kalau saudara mau supaya saudara dapat mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, kedua ayatnya yang kedua B. Ayatnya yang kedua B di situ dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, yang kedua yang harus saudara lakukan adalah rubah mindset saudara. Cara berpikir saudara itu harus dirubah. Supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Mindset, cara berpikir kita harus diubah. Jangan kita berpikir seperti dunia berpikir, tapi kita harus berpikir seperti apa kata firman Tuhan. Itulah yang membuat sehingga kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Contoh, anak-anak muda, mungkin ada yang berkata, kalau saya tidak isap ganja, saya tidak keren. Kalau saya tidak merokok, saya tidak punya banyak teman. Nah, itu kan berarti cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Contoh lain, ada yang mengatakan kalau saya berbisnis tidak curang-curang, saya tidak dapat apa-apa. Saya berbisnis harus sedikit curang supaya saya bisa dapat keuntungan besar. Nah, itu kan kata dunia. Dunia berkata kalau tidak bekerja keras engkau tidak akan mendapat apa-apa. Memang betul. Tetapi kalau kita kerja keras sampai kita lupa Tuhan, itu yang salah. Makanya mari kita merubah cara berpikir kita. Berpikirlah seperti apa kata firman Tuhan. Dengan merubah cara berpikir kita, saya percaya engkau sanggup untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, ayatnya yang kedua C dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, kita harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Saya ingin katakan bagi saudara, kalau orang yang hidupnya penuh dengan firman Tuhan, dia bisa membedakan mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah tidak perintahkan. Dia bisa bedakan mana yang Allah mau dan mana yang Allah tidak mau. Nah, oleh karena itu saudara harus berhati-hati dalam perjalanan hidup saudara. Karena terkadang iblis itu bisa membawa hidup kita itu menjadi tersesat. Ketika kita bisa memiliki kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah, maka kita akan mampu untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kuncinya, firman harus ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, saya percaya dengan 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita, kita dimampukan untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami dapat mempresentasikan Tuhan melalui tubuh kami, melalui kehidupan kami, lewat kerja kami, lewat apapun yang kami lakukan, termasuk pelayanan yang kami lakukan. Kami dapat mempersembahkan semuanya untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tolonglah kami semua, mampukanlah kami semua, agar kami dapat melakukan apa kata firman Tuhan ini dalam hidup kami.
Sehingga kami dapat hidup menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dunia ini hanya untuk mempresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami yang terhubung dengan channel ini. Berkati setiap kami yang terus membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati hari-hari hidup kami. Inilah kami Bapa. Inilah syukur kami. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.